sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi dimanapun berada, saudara-saudaraku. Ya, bertemu kembali dengan Lidara Raiwawa channel KHL Rai TV pada malam hari ini, atau siang hari ini, atau pagi hari, dimanapun saudara-saudaraku berada. Bertemu kembali, ya, karena memang bumi ini bulat, maka kita ada perbedaan waktu. Ada yang malam, ada yang siang, ada yang pagi, ya, bahkan ada yang tengah malam. Karena bumi ini bulat, karena Tuhan menciptakan bumi ini bulat, maka ada perbedaan waktu. Ya, kalau bumi ini datar atau dihamparkan, seperti tikar atau seperti karpet, seperti kain, atau seperti triplex, atau seperti kardus, maka tidak akan ada perbedaan waktu. Dan jika ada yang mengaku bahwa dia menciptakan bumi yang datar, bumi yang dihamparkan, bumi yang rata, seperti karpet, triplex, atau kardus, jangan percaya. Dia bukan Tuhan, tapi hantu yang menyamar jadi Tuhan dan mengaku-ngaku Tuhan. Dia adalah hantu, iblis, setan yang tidak bisa dipercaya, omong kosong, ya, karena Tuhan menciptakan, pada mulanya menciptakan bumi bulat, maka ada perbedaan waktu. Kalau hantu, setan, iblis menciptakan bumi datar dan dihamparkan. Ya, sekali lagi bertemu kembali. Shalom Aleichem. Besem Yeshua HaMashiach. Besem maaf. Fehaben. Feruach Kodes Ha Elohim Echad. Bismil Ab wal Ibn wal Rohul Kudus Ilahun Wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya Allah yang Esa, Trinitas Tritunggal yang kudus. Tidak ada lagi yang lain selain daripada Trinitas dan Tritunggal yang kudus. Itulah Allah yang Esa. Haleluya. Di room saya sudah ditemani oleh saudara kita yang luar biasa, Pak King David. Ya, shalom. Shalom. Ketemu kembali, ya, dalam live para ustadz ramai-ramai murtad karena sudah tidak percaya Qur'annya dan terima Tuhan Yesus. Apakah benar begitu? Karena memang terbukti bahwa Quran bukan dari Tuhan, tapi tulisan manusia. Itu yang sudah diselidiki. Apakah benar seperti begitu? Kita akan buktikan, karena kita di sini memberikan fakta, bukti, dan data berdasarkan sejarah dan data-data yang ada, yang valid dan diakui oleh dunia. Apakah benar begitu? Banyak yang murtad. Kita akan saksikan. Makanya banyak yang kepanasan dan nangis Bombay karena banyak yang murtad. Ustadz yang murtad karena sudah tidak percaya lagi kepada Tuhannya, kepada kitabnya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan
Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan ayat 11-nya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim, Allah Bapa Sang Pencipta. Haleluya. Ya Pak King, sebelum kita masuk, pasti kita harus berdoa dulu. Silakan Pak King, doa berkatnya. Mari kita berdoa, Palidara. Haleluya. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk malam yang luar biasa, malam yang indah ini adalah kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bisa melayani. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa bernafas, melakukan segala aktivitas hidup dengan baik. Itu adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Karenanya kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang Kau berikan. Kami mau memberitakan firman Tuhan selagi masih ada waktu, selagi hari masih siang. Karena apabila malam itu datang, kami tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Selama kami masih diberi kesempatan, kami harus melakukan itu. Karena apabila kalau kami sudah dipanggil Tuhan atau kami dalam keadaan yang tidak berdaya, maka sia-sialah hidup kami. Karenanya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami ini, kami mau memberitakan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu kepada mereka-mereka yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini membuat mereka menjadi tercerahkan. Dan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, mereka dikuatkan, diteguhkan iman percaya mereka. Dalam malam hari ini segala bahan materi juga yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu Palidara akan dibagikan. Namun terlebih dahulu firman-Mu akan dibagikan yang memberikan pengarahan dalam hidup ini, menunjukkan arah yang benar dalam hidup ini, sehingga ketika kami melangkah, kami mempunyai pegangan yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus di dalam penyampaian isi hati-Mu, biarlah apapun yang disampaikan itu benar-benar memberikan kekuatan kepada kami. Sebab firman yang sudah dikeluarkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakan segala sesuatu dan membawa hasil yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Lindungi kami, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam live ini Tuhan tidak ada satu pun dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tidak ada satu gangguan-gangguan apapun juga. Karena Tuhan menyertai kami. Semua perangkat peralatan dipergunakan juga Tuhan lindungi. Sehingga tidak ada satu pun peralatan mengalami kerusakan. Semuanya berfungsi sebagaimana semestinya. Kami berdoa juga Tuhan segala kuasa yang ingin mengganggu siaran ini, apapun bentuk serangannya, Tuhan, dalam nama Yesus kami batalkan, kami hancurkan dengan kuasa nama Yesus yang Maha Sakti. Nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Bimbing kami dari awal hingga akhir siaran ini boleh berlangsung dengan sempurna. Semuanya karena seizin Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah mendengar segala doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lanjut, Tuhan Yesus kita dahsyat, Tuhan yang Maha Kuasa dan sudah menunjukkan kemahakuasaannya kepada iblis dan setan. Karena ada yang menantang Tuhan Yesus, maka selesailah hidupnya. Kan begitu Pak King? Karena menantang Tuhan Yesus dan menghujat Roh Kudus, maka
selesai hidupnya. Pembalasan dan penghukuman bukan hak kita, hak Tuhan Yesus, Amin. hak Haleluya. Tuhan. Kita hanya berdoa, ya. Kita tidak punya hak menghakimi orang, karena apabila kita menghakimi, maka apa yang kita ukurkan maka diukurkan kepada kita. Kita tidak menghakimi, kita tidak menista, kita tidak menghujat, tetapi kita membuka kebenaran dan fakta. Karena apa? Karena kemarin yang bernama Agus Setan ketika menantang, mengentuti Alkitab dan memfantasi Alkitab, dia mengatakan tidak mungkin dia mati karena itu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus menjawab keinginannya. Dan iblis membawanya ke hukuman kekal. Kan begitu Pak King ya? Iya, Dan mendapatkan betul sekali. 72 bidadari. Selamat menempuh hidup baru Nah, itu dia. bersama 72 72 bidadari. surga yang seperti ubur-ubur. Ya, loh, Transparan. apakah kita memberikan ucapan selamat itu meledek menista? Enggak kan? Tidak. Orang kan kita- pasti. Iya, Kan pasti pasti. dapat. Iya, itu kan sudah dipastikan dapat. Iya. Ya, Tidak boleh marah. Itu kan ada Enggak. dalilnya. betul. Kalau Dan ada memang- dalil, tidak boleh marah. Iya, Kecuali dan saya memang- saudara ngarang, ya boleh marah. Kalau ada Betul. dalilnya nggak boleh. Kecuali kalau kita Kalau- mengatakan, kecuali kita mengatakan kamu nggak bakal dapat 72 Nah, itu nggak boleh. bidadari. Nah, itu Salah. baru menista. Itu menista. Itu hoax. Nggak boleh. Betul. Ya, kalau kita mengucapkan selamat mendapatkan 72 bidadari harusnya senang, jangan marah. Betul sekali. Ya, yeah. Ya. Jadi sekali lagi berduka cita sih karena sudah meninggalkan dunia ini, karena sudah habis masa kontraknya dan sudah mendapatkan hukumannya, dan Ya. selamat menempuh hidup baru Hidup baru. bersama para bidadari. Dan karena kelupaan bawa buku pertanyaan alam kubur, maka derita lu lah. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab saya. Paling derita lu lah. Ya. Kenapa lupa? Kenapa pada nggak ngasih bukunya untuk dibawa, kan gitu ya? Iya, harusnya taruh di sekalian dibungkus plus stikernya itu, Pak. Iya, mestinya sama tiker-tikernya dibungkus dibawa supaya nanti waktu ditanya bisa jawab, kan ada bukunya. Walau plus kunci jawaban kok, iya kan? Ini kan plus kunci jawaban. Tetapi ada satulah Pak Lidara, harus wajib mendatangi neraka itu bagaimana? Ya itu makanya itu kan bocorannya kan. Bingung saya itu. Iya. Lolos Dan dari itu- siksa kubur, mendatangi neraka dulu. ya Lolos itu. dari mendatangi neraka, harus lewat rambut dibelah 7. Masuk, ya tetap aja masuk ke ini kematian kekal, yaitu neraka jahanam. Iya, ini Ya, di yang situ. bahaya. Mungkin disitulah dapat bidadarinya Pak. Tapi kasihan Bagaimana itu Pak Lidara? kasihan Pak. Sekarang dia sedang berjuang Pak, Ah, itu dia. menjawab pertanyaannya. Pasti di dalam itu Mengerikan sekali, mengerikan. mengerikan. Oh, Kasihan ngeri. kita ya. Kasihan sekali. Oke, Jawab bonyok. itulah Tuhan Yesus kita, Maha Kuasa di bumi dan di sorga. Tidak lagi nama lain selain daripada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik, kita baca dulu firman Tuhan. Oh, ini yang wajib.
Ya, ini wajib firman Tuhan loh. Ini keharusan. Oh, ini wajib. Kita baca dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bukan teriak-teriak potong kepala, tapi penuh belas kasihan. Ya, bukan teriak-teriak halal darahnya, bukan. Tapi penuh belas kasihan. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah yang disebut hablu minanas. Kalau yang ayat 1 itu hablu minallah, hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 3 hubungan dengan manusia. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ayat 4 juga menuliskan, menjabarkan tentang hablu minanas. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun Yesus adalah sang firman yang nuzul ke dunia menjadi manusia, dia setara dengan Bapa. Dia setara dengan Allah yang sama-sama punya kemuliaan. Bukan berarti Yesus adalah Bapa, bukan. Bukan berarti Bapa adalah Yesus. Bukan berarti Roh Kudus adalah Yesus. Bukan berarti Yesus adalah Roh Kudus, bukan. Tetapi seperti dikatakan ayat 8, dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu sang firman, logos itu, ia telah merendahkan diri. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa, dengan Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan, aku ini anak Allah, aku ini punya kuasa, aku ini punya kemahakuasaan, punya kemuliaan sama dengan Allah. Jadi saya mau berbuat apa saja terhadap manusia, saya lakukan. Bukan. Yesus sebagai manusia, dia tidak menganggap bahwa dia lebih hebat dan dia maha kuasa di antara manusia, di antara kita. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah dan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba atau manusia dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sang logos itu, firman itu, sekali lagi firman Bapa, firman Allah itu menjadi manusia dan menjadi sama dengan manusia. Bukan Bapa, bukan Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, bukan. Itu tidak mungkin. Karena Allah sangat maha kuasa menuzulkan
firman-Nya, logosnya menjadi manusia. Allah Bapaknya sendiri ada di mana? Ada di surga tetap. Tetap di takhtanya. Betul nggak? Betul. Baru menurunkan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya itu juga bukan Bapa, tetapi Roh Kudus yang diturunkan kepada manusia untuk membimbing dan membela manusia. Jadi Allah bukan Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Itu Trinitas yang esa, yang sangat gampang dicerna kalau orang mau berpikir dengan cerdas. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan anaknya, sang firman itu, logos itu, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, ditengking dan dikalahkan, diusir jauh-jauh. Tidak ada yang berani. Setan, hantu belau, jin ibrit, iblis, pocong, sundel bolong, segala macam. Enggak ada yang mampu menandingi, yang mampu menahan kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Logos, firman, Elohim, Allah itu yang turun menjadi manusia. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan kita menyimpangkan Trinitas ini. Ya, Trinitas itu sudah jelas Trinitas, 3 dalam unitas, 3 dalam kesatuan, bukan 3 Tuhan. Trinitas bukan berbicara, iya. Trinitas bukan berbicara berapa ada Tuhan. Trinitas bukan berbicara hitungan matematika 1, 2, 3. Trinitas berbicara metafisik, bukan metamatika atau matematika, tapi berbicara metafisik yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dan bagaimana Allah Sang Pencipta itu memanifestasikan kemahakuasaannya, yaitu dalam Trinitas yang esa dan tetap adalah Allah itu sendiri dalam 3 kemahakuasaan, 3 pribadi, 3 hak, 3 kodrat. Apalah pokoknya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ya, tres persona una substantia, diskresi non separati. 3 pribadi dalam keesaan dan 1 esa. Dapat dibedakan mana Bapa, mana Allah, mana Bapa, mana Anak, Logos atau Sang Firman, dan mana Roh Kudus, Roh Penolong dan Penghibur, juga pembela kita. Itulah Trinitas yang kudus
dan Esa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King David. Ya, memang berbicara tentang Trinitas untuk orang-orang yang di luar kekristenan, mereka sangat sulit untuk mengerti karena di kitab mereka tidak diajarkan demikian. Mereka diajarkan Allahnya adalah zat. Tetapi bagi di kekristenan, di mana bapak-bapak gereja ini telah Ada Pak Trinitas juga Pak, walaupun Iya, dibilang ada ya. zat. Iya dia, terus Ya, itu si M, dia si M sama si J, A begitu. J, AMJ, karena ada AMJ. Jadi Kalau nggak ada itu nggak bisa Pak. ya, kalau Trinitas menurut saya pribadi saja, bahwa YHWH mempunyai firman yang kekal dan mempunyai Roh Kudus yang kekal. Jadi baik firman, baik Roh Kudus itu tidak diciptakan karena merupakan satu kesatuan. Jadi sangat mudah ya, Trinitas adalah YHWH mempunyai firman yang kekal dan mempunyai Roh Kudus yang kekal. Mudah sekali. Ya, jangan dibikin sulit. Kalau memang itu mudah, jangan dibikin sulit. Jadi kalau ada yang tidak memahami, ya itu derita lo. Ya, karena sangat mudah saudara. Trinitas itu tidak ada yang sulit. Ya, itu berbicara tentang tiga kemahakuasaannya Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang sulit sama sekali. Ketika firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh RT 6, Gang Becek, maupun orang-orang yang tidak memahami tentang Trinitas. Jadi firman yang maha kuasa itu, firman yang tidak terlihat oleh mata itu, dia telah turun ke dunia membatasi dirinya sendiri dengan cara menjadi manusia. Dia batasi dirinya, dia batasi kemahakuasaannya. Siapa itu? Yesus. Ya, karena itu dia harus terlihat. Dia harus batasi kuasanya. Kalau dia nggak batasi kuasa, mati kita saudara lihat dia. Ya, nggak sanggup kita lihat dia. Boro-boro lagi tentara Romawi mau tangkap dia. Nggak bisa. Ya, justru itu dia membatasi kemahakuasaan. Hanya dia yang bisa lakukan itu, nggak ada yang lain lagi. Hanya dia yang bisa batasi kemahakuasaannya itu. Maka dia bilang, dia mengambil rupa. Ketika dia mengambil rupa seorang manusia, dia membatasi kuasanya itu. Dia yang tidak terbatas, dia menjadi terbatas di dalam kemanusiaannya itu. Supaya apa? Supaya bisa disalib. Kalau enggak, saudara nggak bisa salib dia. Karena nubuatan-nubuatan sudah terjadi. Bahkan Rasul Yohanes berkata, lihatlah anak domba Elohim yang akan menghapus dosa isi dunia. Sebagai lambang Yesus itu dilambangkan sebagai domba. Seperti Yitzhak atau Ishak itu yang dipersembahkan oleh Abraham di atas bukit Moria. Bukit yang sama, sekian ribu tahun yang dilakukan oleh Abraham, kemudian sekian ribu tahun, Yesus turun ke dunia di bukit yang sama itu. Yesus juga disalib di sana. Jadi saudara,
Itu tidak kebetulan. Ketika Abraham mempersembahkan Yitsak dan Tuhan menggantikannya dengan domba, itu sudah melambangkan Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus. Itu nubuatan-nubuatan sudah terjadi, saudara, sebelum Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia. Dia yang tadi tidak kelihatan mata, yang adalah firman-Nya Elohim, turun membatasi dirinya menjadi manusia. Dan dia benar-benar manusia 100%. Bukan setengah manusia, 100% manusia. Buktinya dia bisa lakukan seperti yang saudara dan saya lakukan. Hanya satu yang tidak bisa sama. Yesus tidak berdosa. Karena dia bukan dari benih Adam. Ingat, Yesus bukan dari benih Adam. Dia langsung dari kuasanya Elohim, yaitu Sang Firman yang kekal itu, turun ke dalam dunia ini. Nah, ketika firman turun ke dalam dunia ini, apakah Bapa di sorga, Yod, Hei, Vav itu tidak punya firman lagi? Oh tidak, saudara. Itu membuktikan kemahakuasaannya dia. Ketika dia nuzul menjadi firman yang hidup, dia tetap, Allah Bapa itu tetap punya firman. Ini kemahakuasaannya, saudara. Yang tidak bisa kita pecahkan dengan otaknya kita. Jadi, berbicara Trinitas bukan bicara berapanya Tuhan, tetapi kebagaimananya kita bisa menjelaskan Trinitas itu menurut bahasa manusia yang bisa kita pahami. Karena otak kita kecil, saudara. Sebesar bakpao. Kecil, saudara. Kita nggak akan mampu memikirkan Elohim yang maha besar itu, yang melampaui segala alam semesta ini. Saudara, pasti ngeheng otaknya. Nggak akan mampu. Karena itu dia harus membatasi dirinya dan menjadi manusia. Supaya terlihat, supaya bisa kita raba, supaya kita bisa berinteraksi dengan dia. Makanya di dalam pengajaran-pengajaran Yesus, dia selalu menunjukkan Bapa lebih besar dari aku, karena dia batasi kuasanya. Makanya dia tidak perlu datang ke dalam dunia ini, woi, manusia, sembahlah aku. Akulah Tuhan Allah. Sembahlah aku. Oh tidak, saudara. Kalau hanya untuk itu Yesus mau datang untuk mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak penting dia turun ke dunia ini. Nggak usah, saudara. Tetapi rencana Bapa di sorga menuzulkan firman-Nya menjadi manusia, itu bukan rencana manusia. Itu bukan rencana nabi-nabi, tetapi itu rancangan Bapa di surga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena Bapa tidak bisa melihat dosa sekecil apapun, setitik apapun dosa itu. Bapa di surga nggak bisa bergabung dengan dosa. Sekecil apapun. Nggak bisa. Karena dia maha suci. Dia tidak bisa terkontaminasi dengan dosa. Dia bukan manusia. Dia bukan seperti saudara dan saya. Dia adalah Elohim, pencipta seluruh alam semesta ini. Karena itu, yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, hanya dia. Kalau bukan dia, saudara nggak selamat. Saudara boleh melakukan kebaikan. Saudara bikin amal segudang, sehebat apapun di dunia ini. Bahkan diri Anda pun Anda korbankan, Anda tidak akan bisa masuk surga. Tidak bisa, saudara. Mau Anda korbankan diri Anda mau jadikan apa saja, seluruh harta benda Anda korbankan hanya untuk masuk surga, nggak akan bisa, saudara. Karena masalah surga itu adalah masalah anugerah. Sebab manusia telah hilang kemuliaan Allah. Manusia telah berdosa. Karena itu tidak ada satu manusia yang layak masuk surga. Kecuali anugerah. Kasih karunia yang diberikan oleh Bapa di surga melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Barang siapa terima firman Dia yang menjadi manusia itu, dia selamat.
Tetapi barang siapa yang menolak firman yang menjadi manusia itu, dia tidak akan selamat. Benar. Yesus sudah berkata, jikalau kamu tidak percaya akulah dia, maka kamu mati dalam dosamu. Itu bahasa Yesus, itu bahasa yang dalam, saudara. Nggak perlu lagi dia bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Dia berkata kepada perempuan di pinggir sumur Yakub itu pada siang hari. Akulah dia. Seperti di dalam perjanjian lama, aku adalah aku. Mengutus aku kepadamu. Nah, Yesus berkata, akulah dia. Saudara, jadi barang siapa yang menolak firman yang hidup, kau menolak keselamatan. Karena keselamatan itu ada di tangannya. Dialah yang pegang kunci surga. Dialah yang pegang kunci alam maut. Yang berkuasa memasukkan orang dan mengeluarkan orang. Saudara ingat kisah Lazarus? Ketika sudah mati 4 hari berbau busuk, Yesus hanya berdiri di depan pintu, bukalah batu itu. Lalu Yesus panggil Lazarus. Lazarus, marilah keluar. Bayangkan saudara, orang yang terikat dengan kain kafan itu seperti pocong, seperti lemper, keluar dari dalam kubur, dari bukit batu itu. Orang Israel kalau kubur manusia dia nggak seperti di Indonesia kita gali tanah, dia nggak, bukit batu yang digali lalu ditutup dengan batu juga. Jadi berbeda, saudara. Nah, ketika batu itu digulingkan, lalu kemudian Yesus panggil Lazarus, marilah keluar. Itu kata perintah. Roh Lazarus itu masuk lagi ke dalam tubuhnya. Bayangkan, 4 hari sudah berbau busuk, tiba-tiba tubuhnya menjadi sempurna. Tadi dia sakit keras sampai mati, ketika dia bangkit dari kubur, dia bangkit dengan tubuh yang sempurna. Sehat kembali. Siapa yang bisa melakukan itu? Itulah keilahiannya Yesus. Itulah firman yang menjadi daging. Yang benar-benar daging, tapi punya kuasa. Makanya dia batasi dirinya. Ketika dia batasi dirinya, Anda bisa gampar dia, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Memang dia daging seperti saudara dan saya. Anda bisa bunuh dia, bisa. Anda bisa tikam dia, bisa seperti saudara dan saya. Berdarah nggak? Berdarah. Kalau tidak berdarah, ngapain turun ke dunia? Harus ada perjanjian darah. Darah yang tertumpah itu, itulah menjadi tanda kita dibayar lunas. Artinya apa? Kita ditebus. Seperti Abraham dengan Bapa di sorga mengadakan perjanjian sunat sebagai tanda pengikat bahwa Abraham telah dipilih Bapa di sorga menjadi bapa orang beriman. Dan berjanji kepada dia akan menjadikan bangsa yang besar melalui keturunan Abraham. Mulai dari Yitzhak, Yismael, ya, turun terus sampai ke Yakub. Saudara, jadi Elohim Bapa di surga itu berjanji kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Dia tidak berjanji kepada Ismail. Tapi dia berjanji kepada Abraham, Ishak atau Yitzhak, dan Yakub. Jadi saudara harus mengerti, 3 ini sudah melambangkan Trinitas. Kalau saudara pelajari tentang Abraham, saudara pelajari tentang Yitzhak, karakter Yitzhak seperti apa, saudara pelajari tentang Israel, yaitu Yakub. Luar biasa saudara Alkitab kita itu. Jadi kalau ada yang tidak memahami Trinitas itu dibilang 3 Tuhan, itu manusia terbodoh di dunia. Jadi kalau nggak paham, tanyalah kepada orang Kristen, maka kita akan menjelaskan kepada Anda. Jangan Anda bikin kesimpulan sendiri. Jangan Anda lawan-lawan. Oh, nggak bisa dong. Itu kan manusia yang kalian jadikan Tuhan. Oh tidak, saudara. Orang Kristen tidak pernah mentuhankan manusia. Nggak pernah. Tetapi ada yang di luar Kristen mentuhankan manusia, bahkan disejajarkan dengan Tuhannya mereka. Ada, saudara. Terbukti itu.
Kalau nggak pakai nama dia, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk agamanya. Tetapi berbeda dengan Yesus, saudara. Yesus datang ke dunia membela saudara dan saya. Dia sebagai pembela kita. Ya, dialah yang menanggung segala beban dan dosa kita. Dia yang menanggung segala kutuk dan dosa kita. Karena itu, saudara, untuk memahami Trinitas itu mudah sekali. Yaitu Bapa yang Maha Kuasa yang kita kenal, Yod Hei Vav He, itu mempunyai firman yang kekal dan mempunyai Roh Kudus yang kekal. Itulah Trinitas, itulah Esa, itulah Ehad. Jadi ketika Yesus berbicara di Bait Suci, dia berbicara di sinagog, dia baca itu kitab Ulangan, dia berkata, dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu Ehad, Allah kita itu Esa. Dia baca ayat yang sama. Karena pada waktu itu belum ada perjanjian baru. Tapi sudah ada Taurat. Saudara, jadi harus Anda mengerti. Makanya kalau tidak paham dengan Trinitas, jangan sembarangan Anda membuat satu kesimpulan atau bilang, orang Kristen itu pintar berkelit. Loh, tidak, saudara. Memang demikian, makanya bapak-bapak gereja itu telah diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, untuk menyatakan kebagaimananya Tuhan itu loh, yang bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Kalau enggak, kita nggak akan mengerti. Karena Anda bisa baca dalam Kejadian 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Coba Anda selidiki itu ayat. Oh, luar biasa, saudara. Itu sudah berbicara Trinitas. Ya, jadi Trinitas itu bukan berapanya Tuhan, bukan. Itu kalau Anda bilang berapanya Tuhan, berarti Anda tidak memahami iman Kristen. Ya, tetapi kebagaimananya Tuhan, Elohim itu menyatakan dirinya kepada kita melalui manusia, mengambil rupa seorang manusia. Ya, dia yang tidak terbatas, yang tidak terlihat mata, memperlihatkan dirinya, berteofani menjadi daging untuk menebus saudara dan saya. Itu jelas. Ya, jadi sangat jelas, Pak Lidara. Saya kira itu aja. Pak Lidara, silakan lanjut teman-teman yang lain. Tuhan berkati. Silakan hambanya. Baik, terima kasih. Oke, silakan Pak Wahyu Ilahi. Ada mau tanggapi? Wahyu Ilahi, waduh kayaknya lagi Bikin kopi. Hah? Apa lagi nyelam? Kayaknya lagi nyelam. Oke, Lemerian, silakan. Sama Lemerian juga. Lemerian. Lagi di bawah jin Ifrit. Di bawah jin Ifrit dia. Daniel S, silakan. Daniel S. Malam, Pak. Malam, silakan. Lanjut Pak, saya lagi maam. Oh, ya Daniel S, silakan. Ya, kita harap ya agar apalah kita ini akur-akur aja lah dalam perbedaan ini. Ini yang sebenarnya jadi masalah kita berbangsa ini. Sebenarnya kalau udah dulu nggak masalahnya di tempat saya. Itu masih aman-aman aja, Pak. Sebenarnya yang bermasalah ini ya channel-channel mualaf lah sebenarnya. Itulah tanggapan saya. Terima kasih. Ya, betul. Mereka yang mengutak-utik terus. Oke. Ya, Kak Forrest Gump, silakan. Shalom Pak. Lanjut dulu Pak. Shalom. Kerjaan dikit. Oke. Oh, ini ada pencari kebenaran TV, silakan. Apa Ya, yang mau disampaikan? salam kenal buat semuanya. Salam kenal. Sehat selalu abang-abangku, saudara-saudaraku. Ya. Nyari kebenaran apa Sebenarnya- nyari bidadari nih? Bidadari itu banyak. Kalau misalnya kita taat mah, berbuat kebaikan banyak gitu. Jadi nggak usah dicari. Jadi kalau yang saya Ya, lihat dan saya perhatikan,
sebenarnya permasalahan yang terjadi itu saling bales sih ya, saling bales. Jadi ketika saling bales, saling bela, akhirnya timbul lagi saling hujat. Itu sih sebenarnya. Jadi dari pihak manapun itu yang terjadi sebenarnya, Bang. Ya. Ya, maka mau dari pihak si A, si B, si C, ya kalau nggak bisa nahan diri masing-masing, kita berpegang kepada kitab masing-masing, bahwasanya sesama kitab ini ngelarang buat saling menghujat. Mau kita bongkar Injil, Al-Quran, juga kita bongkar Weda, kita bongkar lagi Sutra, kita bongkar lagi kitab yang lainnya ya, termasuk Torah sendiri pun ngelarang untuk saling hujat dan saling ngerem gitu loh. Itu sih sebenarnya. Ya. Ya. Jadi betul sih kata si bapak ini, abang ini, pencari kebenaran. Permasalahannya menurut bapak, Ya. saya dari besar, dari kecil sampai tua ini nggak pernah di gereja saya membahas Al-Quran atau membahas iman Islam, nggak pernah sampai sekarang ini. Ya. Coba bapak cari tahu ke gereja, ada nggak kecuali berbicara firman Tuhan setiap hari, setiap minggu. Ya. Baik hari Minggu, baik pun setiap hari. Kalau di tempat saya ada hari Kamis, ada hari Rebo, ada hari Selasa, pertemuan, kebaktian, ya kayak majelis taklim, ya bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah Pak bicara tentang iman Islam, sedikit juga nyebut aja enggak. Tetapi Bapak harus akui, betul nggak Pak? Ini jujur-jujuran. Kalau di Islam setiap hari Pak saya dengar, setiap sholat Jumat, setiap di majelis taklim di tempat saya, yang dibicarain orang kafir, yang dibicarain orang-orang Nasrani yang menyembah 3 Tuhan kafir, yang dibicarain tentang nabi-nabi yang ada, yang dibicarain ayat-ayat Alkitab. Bapak boleh lihat channel-channel YouTube sekarang, Bapak lihat kan? Ya. Apakah mereka berbicara tentang kitabnya? Ya. Mengupas kitab. Jadi gini. Gimana? Ya, jadi gini. Ya. Kalau yang saya perhatiin, sebenarnya masing-masing semua tetap pada bawa argumentasi dari kitab. Gitu. Kalau kita boleh share-sharean ya, coba perhatikan, dibuka dan diperhatikan. Semua pasti masing-masing ngebawa kitabnya masing-masing. Hanya saja yang terjadi begini, misalnya di satu masjid atau satu gereja yang di sini nggak ada ngebawa yang berkata sifatnya itu menghujat di luar Alkitab. Tapi di tempat yang lain itu sebaliknya, akhirnya imbasnya ke semua, termasuk yang nggak menghujat gitu loh. Itu sih yang terjadi sebenarnya. Jadi misalnya contoh gini, Nasrani tausiah dengan membawa dari Alkitab. Kita nggak kenal Nasrani, Pak. Sorry, kita nggak kenal Nasrani. Ini contoh, Pak. Ini contoh. Di Indonesia itu nggak ada, Pak. Nasrani di Indonesia nggak ada, Pak. Ya, ini hanya contoh bahasa umum. Ini hanya contoh. Pemahamannya dia. Contoh bahasa umum. Ini contoh bahasa umum. Ataupun oke, kita tarik ke langsung Alkitab, ya. Alkitab kita bawa. Nah, ketika bicara dari Alkitab, ini ngebawa dari Alkitab, ini sebenarnya nggak jadi problem. Dan yang Islam juga begitu, selagi dia bawa dari Alkitab, tentu dari yang lain pun nggak bakal problem, betul nggak? Problem, Pak. Sangat problem, Pak. Yang begini, Pak, dulu kalau misalnya dibilang berproblem,
nggak bisa berproblem. Karena apa? Karena berdasarkan Alkitab. Jadi kalau menurut saya, ya, segala sesuatu yang berdasarkan Alkitab dan ada di kitab, baik apapun itu, ya, asal ada di kitabnya masing-masing, nggak boleh tersinggung. Betul. Baik, Pak. Gimana problemnya gitu loh. Nah, yang jadi permasalahan kan gini. Ntar dulu, yang jadi tadi Bapak bilang Alkitab pertama, oke. Sebentar. Tapi yang kedua Bapak ngomong juga Alkitab, mestinya Al-Quran tadi. Sebentar, Pak King. Pak, sebentar. Gini. Teman-teman itu sebenarnya dengerin dulu dia. Iya, didengar dulu. Jadi gini, itu bukan hal yang perlu diperdebatkan ya. Sekarang begini, kalau misalnya kita mau bicara terang-terangan, yang satu bawa dari Alkitab, yang satu bawa dari Al-Quran, ya, yang satu bawa dari Weda, yang satu bawa dari Torah. Lagi itu masih ada di kitabnya masing-masing. Ya, jangan bawa yang lainnya. Pak, karena orang Hindu nggak ada. Antara Bapak Muslim dan kita Kristen, gitu aja. Itu aja Pak, jangan bawa yang lain. Oke, enggak. Ini sistem berbangsa yang saya bahas. Jadi apapun kitabnya, karena kita ada di Indonesia, Pak. Kita harus pakai sistem berbangsa, Pak. Betul. Nggak bisa kita nggak pakai sistem berbangsa. Gitu loh. Jadi mau apapun itu, selagi masih ada di kitabnya, maka sebenarnya yang lain nggak boleh tersinggung. Kalaupun tersinggung, tinggal kita tunjukin, ini ada kok di kitab saya. Dia harus nerima, gitu loh. Dia harus nerima. Ini Pak, tak goyang deh Pak. Tak goyang dulu deh Pak. Sebentar Pak, saya yang kasih tahu. Sebentar Pak, pencari keadilan. Saya setuju sekali kalau yang Bapak katakan. Permasalahannya yang umat Islam bawakan itu nggak pernah ada di Alkitab. Dan Alkitab juga tidak boleh dibahas di dalam Islam. Al-Quran juga nggak boleh kita bahas di dalam kekristenan. Karena apa? Sebentar Pak. Sebentar dulu, Bapak dengerin dulu. Tadi saya nggak. Ya, saya dengerin Pak. Saya dengerin ya. Contoh yang Bapak katakan ada di kitab masing-masing, nggak pernah ada Pak. Yang Islam bicarakan tidak pernah ada di kitabnya Kristen. Dan Kristen tidak pernah mau berbicara tentang kitab Islam. Contoh, apakah Bapak lihat di channel-channel yang lain membahas tentang Yesus? Ada di channel-channel yang lain membahas tentang Yesus. Maksudnya channel Muslim. Channel Muslim. Iya, channel Muslim membahas tentang Yesus. Betul nggak Pak? Betul. Betul. Apakah ada di kitab Bapak Yesus? Ada nggak di kitab Al-Quran tentang Yesus? Kalau untuk di Al-Quran kita namanya Nabi Isa. Itu kan perbedaan bahasa tuh. Makanya Yesus itu bahasa Ibrani Pak. Yesus itu bahasa Ibrani Pak. Coba Bapak belajar bahasa. Nggak ada. Yesus itu bahasa Yunani Pak. Bahasa Ibraninya Yeshua Mesiah. Saya tahu bahasa Ibrani. Nah, berarti. Sebentar Oke, terus lanjut ya. Tadi Bapak ngomong saya nggak potong. Bapak mau bicara, Bapak mau bicara tentang Isa Al-Masih, silakan. Kita nggak peduli, Tetapi jangan dibawa ke ranah Alkitab yang namanya Yesus. Karena Yesus bukan Isa, Pak. Yesus, Yeshua Mesiah, itu bukan Isa. Kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Isa, mau orang Kristen, mau orang apa, berarti dia gila. Ngomong kosong. Setuju. Saya keras Pak. Bapak mau bahas Isa, Bapak mau bahas Isa Al-Masih ke, Isa Al-Masuh ke, Isa Al-Misih ke, derita lu. Silakan. Tetapi jangan samakan dengan Yesus. Karena Yesus bukan Isa. Isa bukan Yesus sejak abad pertama. Ya, itu. Jadi saya cuma mau katakan apa yang Bapak bahas di dalam Al-Quran, Bapak monggo silakan.
Mau bicara Nabi Daud, silakan. Mau bicara Nabi Musa, monggo. Tetapi Daud dan Musa, Bapak bukan dalam Alkitab. Jadi jangan masuk ke ranah Alkitab. Mestinya, seharusnya kalau kita mau berbangsa dan bernegara yang baik, Bapak umat Islam bahas Nabi Daudnya, silakan Nabi Daud. Tapi bukan Daud dalam Alkitab. Ketika kita bicara Daud itu adalah manusia yang bejat. Raja Daud itu manusia yang kurang ajar. Raja Daud itu manusia yang gila perempuan. Salomo juga. Ya. Tapi ketika kita ngomong begitu, Bapak marah. Oh, kita memuliakan Nabi Daud. Iya, muliakan Nabi Daudmu. Tapi di dalam Alkitab, Raja Daud bukan nabi. Raja Daud itu raja. Dan dia punya istri banyak. Suka-suka dia. Dan dia dihukum oleh Elohim, YHWH. Makanya keluarlah namanya Mazmur Daud. Terus kemudian di tempat Bapak jadi Zabur. Mazmur Daud itu bukan diturunkan Tuhan kepada Raja Daud. Mazmur Daud yang Bapak bilang Zabur itu tulisan Daud, ratapan Daud. Karena dia dihukum oleh Allah, oleh YHWH. Karena dia kurang ajar. Makanya di dalam Mazmur Daud itu isinya kidung nyanyian, Daud menyanyi, memohon kepada Tuhan, Daud membuat puisi, Daud kidung doa ratapan, Daud mengatakan ini, mengatakan itu, karena apa? Dia sudah dikutuk oleh Tuhan. Nabi Daud Bapak mau muliakan, berita lu lain. Dengan Daud kita, itu tak permasalahannya. Ketika jadi gini Pak, sebentar. Itu maka lari Pak, itu konteksnya ke Nabi Daud. Yang kita bahas kan Isa nih, Yesus. Isa. Ya. Oke, Yesus. Jadi kalau lari ke Daud, ini keluar jalur Pak. Iya. Keluar jalur. Bapak percaya Nabi Daud nggak? Begini Pak, sekarang saya tanya, Isa atau Yesus yang Bapak bilang itu anak siapa? Anak Maria. Ya, di kami Isa juga jelas anak Maryam. Maryam siapa? Maryam saudara siapa? Saya tanya. Jadi begini, ntar dulu saya yang ngomong. Saya tanya dulu. Ya, Bapak, dulu. Jangan dipotong ini, saya mau jelasin. Saya mau jelasin. Maryam saudara siapa? Maryam ya, saudara saya mau jelasin. Pelan-pelan, tenang. Jangan emosi. Jangan emosi. Karena kitab Anda itu kan 700 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Ntar dulu. Silakan dulu satu-satu. Satu-satu. Jadi gini, kalau kita bicara, saya ikutin bahasa Bapak tadi. Masalah Bapak bilang bahwasanya jangan bahas Yesus, ya kan? Iya, jangan bahas Yesus. Saya nanya nih, Yesus anak siapa? Anak Maria. Nah, di kami, di kami, jelaskan. Iya, di kami juga sama anak Isa itu anak Maryam. Suku apa Maryam? Sukunya dari Bani Israel. Dia keturunan dari Ishak Yakub. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak. Yesus turunan siapa? Turunan Daud, suku Yehuda. Ya, Daud punya anak namanya siapa? Urut Pak. Bapak langsung main ke Daud aja Pak. Bukan Sulaiman, Salomo. Bukan Sulaiman. Diurut. Salomo anaknya siapa? Diurut Pak. Kalau cerita kisah itu harus dari atas Pak, diurut sampai ke bawah. Jadi potong-potong kayak Bapak begini. Sebentar, Bapak urutkan dulu Maryamnya Bapak. Coba urutkan Maryamnya Bapak dari atas. Tadi barusan saya yang nanya, karena Bapak ngomong, ya kan saya suruh Bapak urut. Kenapa Bapak nyuruh saya ngurut? Bapak sekarang nyuruh Bapak ngurut. Enggak, Maryamnya Bapak sama Maria itu sama nggak?
Oh, Saya Bapak tanya dulu. nggak etis kalau Bapak suruh saya ngurut, sementara saya yang duluan Loh. suruh Bapak ngurut loh. Oke. Iya dong. Kan Kan saya nyuruh Anda dulu yang ngurut nih. Tadi kan saya nyuruh Anda yang ngurut. Pertanyaan itu doang. Gitu. Sama apa tidak, Bu Bapak? Pak. Iya Pak. Pak. Jadi begini Pak, dari Maria dengan Sama Maria ini. itu udah jelas. Maryam itu urutannya dari mana? Habis itu saya jelaskan. Bapak urutin dulu. Harus dulu Pak. Bapak nanya balik itu namanya ke saya. Padahal saya duluan yang tadi nyuruh Bapak ngurut. Gimana sih Bapak? Iya. Tapi kan kita Ya mau udah Bapak urut aja dulu. Nanti baru saya jawab. Gitu Saya loh. udah bilang Maria itu Ya. anak Daud, keturunan Daud. Daud anak siapa? Terus bapak, Daud anaknya Daud Salomo, Raja Salomo. Salomo anaknya siapa? Coba diurut. Nanti baru saya ngurut. Gitu loh. Anaknya siapa? Maksudnya anaknya siapa? Iya, Salomo kan Ini punya saja, orang ini saja, tua. Marina. Dilahirin. Saya baca saja. Salomo itu orang tuanya Daud, Pak. Iya, terus ditarik ke atas. Saya baca Nanti baru aja. ketemu Ya, dah. Terus sampai Maria. Loh, Maria kan di bawah. Gimana sih Bapak? Iya, Maria di bawah, iya. Sekarang Bapak Ini urutin aja. Maria ke atasnya yang saya minta. Iya, Bapak sekarang sebutin Bapak dari urutin. Maria sampai ke Bapak atas urutin gitu loh. Maryam, Kenapa Bapak. Bapak nanya balik? Berarti Bapak kan nggak urutin paham di Maryam. situ. Bentar, Pak. Ini Gimana room sih? saya. Ini room saya. Bapak jelaskan Maryam. Kalau enggak, Bapak saya turunin. Jelaskan Maryam, Bapak. Oke, Urutannya. ya. Oke, silakan. Sekarang Maryam versi dari Islam. Iya, iya. Yes, Oke. Oke, Silakan. ya saya urut nih. Hmm. Ntar. Nah, sekarang saya urut. Ya, urutin. Silakan. Ya, dari Maryam sampai Dari atas, Pak, jangan dari bawah. Tadi Bapak bilang dari atas Dari atas. ke bawah. Dari atas, dari nenek moyangnya sampai ke Maryam. Jelaskan, Pak. Dan tunjukkan dalilnya. Loh, bos. Ya. Tunjukkan dalilnya. Nanti saya Satu-satu, tunjukkan Bu. dalilnya. Nggak apa-apa, biarin. Dia ngomong dulu. Silakan, Pak. Ya, dia tunjukkan dalilnya, Pak Lida. Jadi jangan Ya. comor doang. Iya. Silakan. Ayo, Maryam uktah Harun, saudaranya Harun, itulah tak bantu di. Kita mau lihat dia sampai di mana. Kasihan tak bantu Pak, ayo tak bantu Pak. Maryam, saudara Musa, saudara Harun. Dia lagi nyari, biarkan dulu. Biarin aja. Dalilnya semua dia harus tunjukin ke kita. Ayo, Iya Pak. ayo, masa lama sekali, hanya tunjukin doang kok lama banget. Aduh, tukang contek. Kok gandul ini. Aduh, Boris. Gak Oke. bisa dia, Pak. Dia nggak Oke, bisa. dia lagi nyari. Biarin, kita tunggu. Biarkan saja dia nyari. Silakan. Sampai kapan Pak? Sampai ayam tumbuh gigi. Kak Forest Gam, silakan. Nggak apa-apa, kita hormati, Pak. Kita hormati. Biarin aja. Kita santai aja. Silakan, Pak. Kak Forest Gam. Silakan Pak Forest Gam. Aku belum loh Pak. Oh iya, Pak Wahyu tadi Pak udah Wahyu dikasih. Layu dulu, Udah Pak dikasih. Wahyu Layu Silakan, dulu, Pak Wahyu Layu. Pak. Silakan. Pak Wahyu Ya, Layu. silakan. Oke. Ya, jadi sejarah kita yang disampaikan Pak Widara itu berbicara data dan berbicara sejarah ya. Jadi memang sangat jauh berbeda dengan saudara-saudara kita di RT sebelah ya. Kita masuk ke dalam historical saja ya, silsilah saja sudah tidak bisa memenuhi syarat kalau mereka itu mengenal kitab suci ya gitu. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan ya bahwa semua data itu hanya ada di dalam Alkitab kita ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau mereka mengklaim bahwa itu sama, ya tentunya kita bisa lacak bahwa keturunan dari mereka berbeda, ceritanya berbeda, dan mereka ya umat yang tidak mengerti apa-apa, umat bodoh ya, mengatakan bahwa kekristenan adalah Nasrani. Itu ada kegoblokan manusia yang paling goblok ya. Jelas kekristenan itu bukan Nasoroh atau Nasrani, itu bukan. Nasrani itu sudah dikutuk juga oleh
Rasul Paulus sebagai sampar, penyakit sampar. Dan Nasoroh itu sudah tidak ada. Di mana bisa membuktikan umat Nasrani di dunia ini? Ya, dan itu tidak ada. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, ya, Bapak ini mau ngeyel, mau ngomong, tapi tidak memiliki pengetahuan tentang kitab suci, tentang sejarah. Jadi ya kumbal gambul ya. Jadi Maryam dan Maria sama itu otak somplak bagi saya. Ya, nggak ada. Isa dan Yesus itu sama, itu adalah ketololan ya. Isa lahirnya di mana? Yesus lahirnya di mana? Isa mati enggak? Enggak. Isa itu diangkat, tapi Yesus mati. Ya, disaksikan ya oleh pemerintah pada saat itu, wali negara di saat itu. Pada hari ketiga bangkit dan disaksikan 500 pasang mata. Saya bisa tunjukkan ya 4 sejarawan Romawi dan 1 sejarawan dari Yahudi sendiri. Ya, betul. Menuliskan bahwa Yesus Kristus atau Yesua Mesias itu mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Betul. Sejarah itu berbicara segala sesuatu yang dilihat, terjadi, disaksikan. Itulah sejarah. Sejarah baik senang, baik susah, baik menderita, itu yang dituliskan. Ya, jadi berbeda mengatakan Isa sama Yesus sama itu gombal gambul. Gombal gambul beda. banget. Beda. Bukan gombal gambul atau balau. Bisa tunjukkan kok. Satu sejarah dari Yahudi bisa saya tunjukkan kok. Tacitus. Iya. Jadi saudaraku yang terkasih ya, umat-umat botol seperti ini ya, harusnya dia belajar mencari kebenaran, jangan ngeyel, bertanya apa salahnya kitab saya, kita tunjukkan ya, salah sejarah, salah data, salah contekan gitu loh. Ya, apa saja kitab apa saja yang dicontek, tanya Pak Lidara itu komplit. Ya, komplit kitab apa aja yang dicontek itu loh. Kalau dia bisa tunjukin, berarti dia lebih hebat dari Muhammad dong. Makanya mindset dia di sini. Iya, dia lebih hebat dari Muhammad kalau dia bisa tunjukin. Jadi ya, dia udah keluar. Muhammad aja nggak bisa tunjukin. dia udah keluar. Pak mau nyontek, Pak mau nyontek, tapi gagal dia, Pak. Dia udah keluar. Udah tahu nih ruminin neraka dimasukin. Dia pikir kita nggak kuasai Alkitab. Dia pikir kita nggak kuasai Alkitab. Saya kasih aja dia tuh Matius 1 ayat 1 sampai ayat 25 aja sudah selesai. Dia keluar dari konsepnya itu. Dia keluar dari konsepnya itu. Ya. Pak King, kita bukan hanya tidak menguasai Alkitab, kita menguasai Alkitab dan kita menguasai kitab-kitab apa saja yang ada di kitabnya mereka. Mau apa lagi? Anak kuliah. Aduh. Anak sanawiyah. Aja. Udah? Oke, silakan. Pak. Sudah KO. KO dia KO. Udah keluar dia, udah nggak tahu kemana dia. Terkancing, Balidara, terkancing. Oh enggak, ada naik ya, sebentar ya saya. Naik. Kalau dia lebih KO. Sebentar. Lebih hebat dari dia device not connected dia. Kayaknya nggak bisa. Naikin Pak, buat inilah, buat camilan Pak. Nggak bisa naik. Oke, saya turunin dulu satu ya. Oke, ini soalnya. Bagi kue ulang tahun. Ya. Oke, Pak pencari kebenaran. Kenapa? Itu ya apa sinyalnya? Yo. Pak, ya, pencari kayaknya kebenaran. sinyalnya Pak. Maaf, mohon maaf kepada semuanya, kayaknya sinyalnya. Iya. Oke, jelasin. Silakan Pak dari atas. Nanti kita sambungin. Saya akan jelaskan Maria. Apa sebenarnya bukan dari Maria, dari Yusuf. Silakan Pak. Dari Yusuf. Oke. Ya.
Jadi Silakan. Bapak dulu apa saya dulu yang Bapak dulu tadi yang kan saya udah jelaskan Oke, kalau sebenarnya sih Maria harusnya Bapak dulu ya karena saya nanya, tapi ya udah nggak apa-apa. Berarti ya, kita ya, narik dari ya. atas ya. Dari atas ya, dari atas. Dari atas dari Nabi Adam. Dalilnya ya, dalilnya. Silakan. Silakan. Dari atas itu dari Nabi Adam ya. Ya, Nah, ya. kita dari Nabi Adam itu ke Idris. Ya, dari Adam ke Idris. Idris alaihi salam. Dari Idris ke Nuh. Nah, Nuh punya anak. Garis keturunan dari Adam. Syed, Anushi, Kinan, Mihlail, Yarid, Idris AS, Matusyali, Lamak, terus ke Nuh. Ya, itu zamannya, usianya itu 950 tahun dia. Ya, Mana dalilnya? posisinya Ya, itu di selatan Irak. Bentar Pak, biar aja Pak, biar Pak. Terus. Dalilnya ya, tunjukin dalilnya Terus. ya. Nah, terus. Lagi. Terus. Dilanjut Pak pencari kebenaran, silakan. Nggak sinyalnya, makanya jangan dipotong-potong dulu, biarin aja dia. Iya, biarin Kayaknya- Pak King. Ntar kayaknya sampai Mariam juga udah biarin beda, aja. tenang aja. Paking ini aja, dengerin aja. Paking David. Ya. Kayaknya sinyalnya jelek dia. Coba naik ke pohon dulu, pohon kelapa. Kalau sampai sama Marianya, waduh, ngelanggar ayatnya sendiri dia. Nah, kita pengen dia kan, dia ngomong, dia kasih dalil, dia ngomong, dia kasih dalil gitu loh. Jadi nggak takia gitu loh. Ya, nggak apa-apa Pak Abe Mariamnya. Saya mau dengar Abe Mariamnya. Dia Iya, ini kalau aja, Mariam dia kan urutin aja, dia Ada urutin ayatnya, dulu. biarin. Lucu nih. Ya, mantap ini. Ayo dong. Mana nih?